Nah, kalau yang satu ini adalah diskusi yang cukup berat karena mengapa? Karena orang yang ngeyel. Jadinya agak lama diskusinya. Padahal penjelasan dari Kak Natalia Iriani ini sudah sangat luar biasa, jelas, padat. Tapi sepertinya orang itu ngeyel. Kita nggak tahu ya kenapa dia ngeyel, tapi kita tahu sendiri tabiat-tabiat orang yang kayak gitu sukanya ngeyel kalau diberikan penjelasan. Oke, untuk selengkapnya kalian bisa nonton video ini. Selamat menonton. On cam Pak. Malam ini nggak usah debat sama saya Pak. Nih ada sama Ukti Natalia Iriani sama Bang Nandar nih. Suara saya udah habis, aduh sakit gitu kalau ngomong kebanyakan dan kelamaan. Masa penyembuhan, makanya minta bantu teman-teman buat jadi narasumber juga. Baik Pak Ustadz, yang penting Pak Ustadz sudah sehat, saya sudah benar. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ada yang perlu diobati malam ini? Tidak ada Pak Ustadz. Saya tadi mendengar dan mengikuti ya. Saya salah satu pengagum Pak Ustadz karena sejuk. Rasanya sejuk buat dan kita yang menonton 11.000, hampir 12.000 orang menonton. Begitu buat Mbak Natalia. Tadi ini pertanyaan juga. Anda tadi saya dengarkan yang di manusia pertama, terkait manusia pertama, bahwa kalau yang saudaraku yang turun tadi itu yang tidak bertanggung jawab atas pertanyaannya, dia bingung. Kenapa harus bingung? Kalau bingung-bingung jangan coba-coba naik di sini Pak Ustadz ya. Nanti akan bisa terjun bebas. Tadi Mbak Natalia ngomong bahwa kami itu Nasrani keturunan iblis. Karena kawan tadi itu nggak sanggup menjawab. Kok bingung sekali ya menjawab itu, padahal sederhana. Itulah kalau orang tidak membaca. Begitu. Kalau saya menyebut ya, Mbak Natalia salah bagian dari keturunan iblis itu juga, karena belum ada manusia pada zaman itu. Memang mereka lah saling kawin mengawini. Begitu Pak Ustadz ya. Kalau kita kan bacalah ada pertanggungjawaban di sana. Silakan ditanggapi Ukti Natalia. Iya, ini tadi ke Anda tadi silakan. iya, kalau tadi aku nggak bilang Nasrani ya, yang saya bilang tadi Kristen, karena kan di dalam Bible itu punyanya Kristen ya. Nah, di situ saya bertanya kepada yang Kristen tadi, ini Pak Kiko ini Kristen juga? Pak Ustadz tahu lah Kristen. Iya Mbak Natalia. Kristen ini. Iya, Kristen juga agak ya kan? Ini hampir sembuh bapaknya ini. Masalahnya hampir sembuh, iya. Hampir sembuh, iya. Amin, Nah, amin. kalau perkataan Tuhan, ini yang di dalam Bible ini perkataan Tuhan itu pasti benar apa enggak nih? Saya tanya dulu, pastikan. Bapak yakin nggak perkataan Tuhan, firman Tuhan itu benar? Mbak Natalia berbicara perkataan Tuhan itu benar apa tidak? Ya benar lah, namanya pun benar. Oke. Kalau perkataan Tuhan itu benar, sedangkan Tuhan Anda itu sudah mengatakan di dalam Kejadian 2:17 bahwa di saat engkau memakan buah itu, pada hari itu juga kamu akan mati. Pastilah engkau mati. Baik. Nah, pada hari engkau memakan itu, engkau pasti mati. Di situ mereka memakannya. Adam, Hawa makan. Baik, baik. Perkataan Tuhan ini benar kan? Benar. Matilah dia. Kristen ini anaknya siapa? Keturunan siapa? Itu yang saya tanya. Kan di situ cuma ada Tuhan, iblis, dan Adam Hawa. Jadi kalau Adam dan Hawa makan itu, perkataan Tuhan benar, matilah Adam Hawa. Kalian keturunan siapa? Oh gitu. Iya. Pak Ustadz ketawa. Suaranya kecil Pak. Iya. Suara kecil Pak. Kenapa saya jadi ketawa? Oh kayak gitu rumusnya rupanya. Silakan dijawab, tanggapi Pak. Saya kalau udah melihat Pak Ustadz ketawa, saya udah bahagia lah pokoknya. Begini, saya mau tanggapi ya. Begini. Ketika kamu makan buah itu, pada hari itu juga. Pada hari engkau mau makannya, pasti engkau mati.
menyatakan terhitung pada saat itu manusia akan mengalami kematian. Itu yang disebut terhitung ya. Bukan saat itu mati, bukan. Tadi kawan kita mungkin tidak bertanggung jawab atas pertanyaan yang disampaikan buat teman-teman yang saya hormati di sini. Tapi tidak benar, kita harus apresiasi lah. Berani Ya. naik, berani Coba dibaca Pak Kiko. Pak Kiko coba baca. Di situ Tuhan mengatakan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, atau nanti nih 1000 tahun lagi baru mati. Ayo. menyatakan terhitung pada hari itu bahwa manusia yang ciptaan yang mulia itu akan mengalami kematian yang disebut secara manusia. Itu akan atau pada hari engkau memakannya? Matinya itu pada hari engkau memakannya atau akan mati? Begini, saya tidak mau terjebak dengan Anda untuk Bukan terjebak. Coba Bapak baca dulu Pak, silakan. Bapak baca dulu. Saya baca, saya tidak mau sombong, pasti harus saya jawab. Terhitung mulai saat itulah manusia dinyatakan akan mengalami kematian. Enggak gitu bunyinya. Agama, belum ada agama, nggak usah kita berbicara agama Kristen, agama Islam, belum ada. Ini mutlak manusia cipta pertama Tuhan itu sendiri. Begitu, Mbak Natalia yang saya hormati. Oke, aku buka data aja ya. Kan Bapak kan sudah baca. Coba nih, saya baca lagi. Mungkin saya bacanya salah ya Pak ya. Coba saya baca coba ya. Saya baca nih. Mungkin saya yang salah bacanya. Mengartikannya yang salah. Enggak, saya enggak perlu mengartikan lah, baca aja karena saya enggak punya hak untuk menafsirkan ya. Ini di Kejadian 2:17. Gedein. Oke. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati Pak, mati. Pada hari engkau memakannya Pak. Gimana Pak? Ini katernya Tuhan Pak. Nggak apa-apa Mbak Natalia mengartikannya seperti yang Mbak Natalia maksud. Itu saya hormati, nggak saya nggak mau membantah. Kalau di sini menurut Tuhan Anda, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, atau baru dihitung-hitung lagi nih nanti kapan-kapan matinya? Menurut data yang tertulis. Oke, baik. Saya harus menghargai itu. Apapun pendapat siapapun di sini tetap saya harus hargai dan hormati. Begini, manusia kalau tidak jatuh ke dalam dosa itu karena dia melanggar perintah yang sudah dibuat kepada dirinya, ciptaan Tuhan tersebut, makhluk itu, manusia itu. Tapi dia melanggar. Ketika dia melanggar, maka mereka akan mengalami kematian. Begitu Mbak Natalia. Matinya kapan kata Tuhannya Anda? Ya setelah umurnya berakhir dong. Pada hari engkau memakannya lah. Pokoknya enggak aja. Oke, saya tetap menghormati itu. Kalau katakanlah Adam tidak memakan sama Hawa, manusia itu tidak akan pernah mengalami kematian itu menurut ajaran yang kami yakini seperti itu. Mbak Natalia, silakan. Ya itu menurut iman Bapak ya Pak ya. Berarti bagaimana iya. saya Enggak, saya hargai aja, itu kan menurut iman Bapak. Tapi kalau secara data seperti itu, begitu Pak. Jadi ya saya heran juga kalau Bapak bilang nanti terhitungnya gimana gitu. Sedangkan Tuhannya Anda sendiri mengatakan seperti itu gitu loh. Ya. Jadi ini yang benar Tuhannya Anda atau perkataan Anda? Tuhan lah. Mungkin mau dilanjut ke Bang Nandar mungkin? Silakan kalau mau bertanya yang lain mungkin silakan Pak. Oke. Kasihan ya Mbak Natali. Terima kasih Mbak Natalia atas pertanyaan. Iya. Saya hanya silakan, bisa Pak. mendoakan aja. Lanjut Mbak Natali. Yang garang nanyanya. Gitu. Kalau tema yang tadi mau dibawa Mas Nandar gimana Pak Kiko? Tadi nyimak ya Mas Nandar mau membawa tema tentang nubuatan ya. Apa-apa. Selagi saya bisa jawab dan saya tidak ngawur, mungkin kalau apa ya, saya berusaha jawablah semaksimal mungkin dengan apa yang sudah saya pernah alami suatu benda. Ya silakan mungkin Mas Nandar mau masuk.
Luar biasa mualaf kita satu ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Pak Kiko, ini sahabat saya. Beliau ini seorang mualafah. Dulunya seorang Nasrani, seorang Kristen. Namanya Natalia Iriani. Ya. Ya, beliau dulunya seorang Kristen. Sekarang alhamdulillah jadi debater yang handal, hebat, pinter. Tabarakallah. Ya teman-teman lama, teman lama. Subscribe juga YouTube ya. Iya, teman lama ini. Saya Mas Kandar, Ustadz Yusuf Iya. udah lama berteman. Bantu Udah di lama subscribe dari- ya. Izin promo sebentar Ustadz Yusuf ya. Buat Iya. saudara-saudaraku yang lagi Silakan. nonton di TikTok maupun di channel YouTube manapun ya. Jangan lupa pastikan udah subscribe channel YouTube Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, dan juga Salam Satu Ilah. Tapi ini saya lagi live kan di 2 channel, Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya. Buat saudara-saudaraku yang lagi nonton di channel YouTube manapun, nggak apa-apa, silakan Anda nonton, sama aja ya, kita berdakwah ya. Mau yang melivekan saya nggak apa-apa, ini free ya, bebas, free, saya nggak minta biaya apapun, semuanya gratis. Silakan mau livekan, mau upload video saya, silakan, sebanyak-banyaknya di-share-kan. Terus kalau yang pengen tahu notifikasi ya, supaya nggak ketinggalan apa aktivitas saya, Ustadz Yusuf, Mas Nandar ya, pastikan subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Natalia Iriani, Hijrah Khadijah, Yonatan Nandar, dan juga Yusuf PI. Yusuf PI, Ustadz Yusuf, itunya nama channelnya Debat Lintas Agama ya? Debat apa? Pusat debat agama sekarang. Pusat Debat, Pusat debat agama. Oke. Ganti Ustadz Yusuf ya. Buat Nanti yang kalau nonton nama Ustadz Yusuf, ini, kalau nama yayasan saya udah keluar, nanti ganti nama yayasan itu. Masya Allah. Ganti ya, Mbak. Tabarakallah. Semoga Masya yayasannya Allah. segera berdiri. Amin. Amin. Yang buat nonton ya di channel YouTube-nya Ustadz Yusuf, kayaknya aku lihat banyak nih. Hai, assalamualaikum. Jangan lupa ya mampir ke channelku. Jangan balik lagi ke channel Ustadz Yusuf ya. Oke, lanjut Yusuf. Bercanda serius juga nggak apa-apa. Lanjut. Ya lanjut. Silakan Mas Nandar, Ustadz Yusuf. Iya, iya. Pertanyaan buat Natalia, bolehkah Pak Ustadz P? Silakan. Boleh, Silakan, silakan, silakan. Pak. Saya harus izin sama Pak Ustadz P, saya harus menghormati beliau. Izin Mbak Natalia. Tadi baru saya dengarkan dari Pak Ustadz, siapa ya? Izin Pak Ustadz yang di tengah. Oh, saya bukan Ustadz. Konata Saya, ya, saya bukan Ustadz tapi. Ya, ya langsung aja apa? Tadi Anda sudah mengatakan kalau Mbak Natalia salah satu mualaf Kristen ya Mbak Natalia. Pertanyaannya singkat aja, kenapa namanya belum diganti Mbak? Kan Natal itu kan ya Mbak Natalia tahulah Natal ya. Silakan Mbak Natali. Gimana Pak? Sebentar. Mbak Natali masuk Islam, kenapa namanya Natalia Iriani? Bukankah Natal itu identik dengan Kristen, itu pertanyaannya? Silakan. Benar. Oke. Iya, sebenarnya alhamdulillah ya. Kalau nama saya, nama akun Natalia Iriani itu sama dengan nama yang diberikan kedua orang tua saya ya, Natalia Iriani. Sama dengan identitas saya, KTP, buku rekening ya, kalau ada yang kepanasan pengen transfer ke rekening saya namanya Natalia Iriani. Nah, tapi alhamdulillah setelah saya berislam, Oke. nama saya berganti menjadi Khadijah. Itu nama pemberian dari Habib Ali Ridho Assegaf. Jadi nama saya ini Khadijah. Cuma nama akun-akun saya sesuaikan dengan nama KTP aja. Gitu. Tahun berapa Mbak Natalia jadi mualaf? Boleh nggak sih Pak Ustadz bertanya seperti ini? Karena udah Boleh, tanya aja. Siapa tahu ente juga mau masuk Islam kan gitu. Iya, Gitu loh, sebentar, Pak. Ustadz, ini di YouTube-nya Ustadz Yusuf ini banyak yang komplain, katanya foto saya, video saya ini gambar saya nggak kelihatan, katanya mereka pengen lihat Coba saya dicek. juga loh. Iya. Coba dilihat Coba di dicek. chatnya itu. Coba Mbak Natali dicek itu. Kadang Iya, kayak iya, gitu aku juga kalau lagi lihat itu Oh iya gambarnya iya nggak iya muncul. iya. Iya, kan Fotonya Mbak Natali kegedean saya ngeletakin. Saya benerin teman-teman. Ya, salah saya, salah saya. kecilan. Gimana Bentar, sih? bentar, Udah leren bentar, maca, aduh. aku wis leren maca. Enggak gitu. Oke ya, aku gak kata ya. Baik. ya baik. Yang Iya, saya iya. satu dari Mbak Natalia. Inilah salah satu ex produk ya Kristen. Ngomongnya lembut, apa ya lembut.
punya apa namanya intonasi yang enak dan di komen di sini banyak cantik orang Oh, itu produk ex Kristen loh Pak Ustadz, Pak Ustadz. produk ex Kristen ya. Tapi produk ex Kristennya saya nih Pak Kiko, selama saya Kristen seumur hidup dan alhamdulillah sampai saya mualaf, sampai saya berislam sampai detik ini, saya nggak pernah makan yang namanya itu B2 itu nggak pernah Pak. Ngokok itu saya nggak pernah makan Pak. Jadi begini muka saya nggak petak Pak, karena saya nggak mau makan itu Pak. Oke, berarti saya mau bertanya sedikit aja. Apa Boleh, saja boleh. Kak Natalia bisa menyeberang? Izin diceritakan sedikit story. Kenapa? Apa alasan saya bisa masuk Islam? Yuk, masuk Islam. Ceritakan, Pak. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau masuk Islamnya sih pasti karena kebenaran yang ada di dalam Islam ya, kesempurnaan yang ada di dalam Islam. Tapi pastinya itu kan ada sebelumnya. Sebelumnya saya Kristen. Otomatis saya belajar dulu dong apa yang saya imani sebagai Kristen dulu. Nah di situ saya mempelajari Bible. Saya mempelajari dan di situ saya itu sangat mencintai yang namanya Yesus. Kan dulu dikenalin Yesus itu Tuhan kan. Baik. Saya pelajari Yesus itu siapa? Katanya Yesus itu Tuhan. Saya pelajari Pak. Nah, ternyata kalau Yesus itu Tuhan, saya mempelajari Bible. Semakin saya mempelajari, saya kok mengenal Yesus itu utusan. Di dalam Yohanes 17:3 Yesus mengatakan ada Allah, satu-satunya Allah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini kok Yesus utusan? Bahkan di ini Markus 12:29. Di situ Yesus pun mengatakan, "Dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Ini Yesus mengatakan, bentar, Ustadz Yusuf noise ya? Iya, Ustadz Yusuf kayaknya apa ya? Kayak geruduk-geruduk itu ya. Iya. Noise ya. Lanjut Mbak Natalia. Angin AC. Oh, angin Lanjut. AC ya. Oh, angin AC, oke. Jadi di situ Yesus sendiri mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, yang mengatakan Yesus. Ini kalau Yesus sendiri mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, ini Yesus punya Tuhan dong. Dan dia mengatakan Tuhan itu Esa, oh Tuhan itu Esa dong. Sedangkan di gereja saya dapat pengajaran yang namanya Tuhan itu Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini gimana bisa? Katanya Allah Esa, Tuhan Esa. Kalau udah Trinitas, Tritunggal itu ada tri, bukan tunggal lagi, udah ketambahan tri. Nah ini baru dari ketuhanan. Belum lagi sifat-sifat yang menurut saya nggak masuk akal. Saya tuh mencari Tuhan yang sempurna. Dimana kalau Tuhan yang sempurna itu maha Ustaz. segala-galanya. Iya. Mbak Natalia, interupsi Mbak Natalia. Bentar, Ya. bentar. Ustadz Yusuf, Nanti saya itu kalau ini saya blokir ya. Di V1 itu lapanya katanya juta. Iya, saya nggak tahu masalahnya situs-situs judi online itu saya nggak tahu gitu. Makasih ya teman-teman. Nanti kalau ada saya blokir. Lanjut silakan. Masya Allah. Ya, Tuhan itu kan harusnya maha segala-galanya. Tuhan tidak pernah mati, Tuhan tidak pernah lapar, Tuhan tidak pernah ketakutan. Ternyata semakin mempelajari Bible kok saya melihat sifatnya Yesus ini kok manusia, memang manusia banget gitu. Di Matius 12 di Matius 21 ya, Matius 21 yang ke-19 ya, 18 sampai 19. Di situ Yesus merasa lapar. Sedangkan Tuhan itu kan nggak pernah lapar gitu. Itu hanya sebagian hal-hal kecil ya. Sebenarnya banyak sekali kalau saya mau pelajari dalam Bible yang memang benar-benar saya lihat ini Yesus memang punya Tuhan. Matius 12:18. Inilah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Ternyata setelah dilihat satu perikop, judul perikopnya pun Yesus hamba Tuhan. Hamba Tuhan, ini selagi dia hamba Tuhan, kok hamba Tuhan dijadikan Tuhan ini gimana gitu. Itu yang paling penting sih di situ sih. Tapi selama aku pelajari Bible ini, kalau aku ceritakan semua di sini nggak cukup Pak waktunya Pak, nggak cukup. Karena banyak banget yang saya pelajari di dalam Bible, bahkan kontradiksi-kontradiksi. Terus kemudian hal-hal yang sangat aneh ya Pak ya. Sebenarnya kalau mau melihat agama yang benar itu kan kita nggak hanya melihat dari ajaran kasihnya, enggak ya. Maksudnya kalau hanya mengasihi sesama, saya rasa semua keyakinan pun sama-sama mengajari untuk saling mengasihi, benar ya Pak ya. Bahkan orang ateis pun bisa dia mengasihi sesama. Nah tetapi pilihan saya untuk berislam itu Pak Kiko, saya harus mempunyai agama itu dari 3 aspek. Coba. Aspek teologis, ketuhanan,
harus benar Tuhannya, ya. Ya. Kemudian aspek yang lainnya itu adalah aspek ibadah. Ya. Nah, ibadahnya pun harus benar. Benar nggak perintah ibadah ini perintah datang dari Tuhan? Kalau muamalah ya itu hampir semua keyakinan pasti mengklaim dia mengajarkan kebaikan, itu udah jelas. Nah tapi dua aspek ini, teologis dan ibadah, saya hanya menemukan itu di Islam. Kenapa saya bilang hanya menemukan di Islam? Pertama, kita uji dari kitab sucinya Pak. Saya uji. Dari kitab suci yang 100% benar, gak ada kesalahan sekecil apapun, di situ berarti saya bisa menemukan Tuhan yang benar. Tuhan yang diperkenalkan di dalam kitab suci itu pasti Tuhannya benar. Nah ternyata saya menemukan itu di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, iya saya menemukan itu Pak. Coba ini saya bandingkan aja ke Bible ya, Bapak bisa cek sendiri. Gak apa-apa. Saya hanya mau tanggapi sedikit aja. Oke, silakan tanggapi dulu Pak. Agak terselip di hati saya. Mbak Natalia mengatakan kalau di ajaran Islam itu tidak ada sedikit pun ya, berarti murni tidak ada kesalahan. Bagaimana Mbak Natalia mengatakan itu, sejauh mana Anda sudah memahami, mempelajari, bahkan saya nggak tahu ya, bukan mengukur ya, bukan mengukur atau kemampuan seseorang, enggak, cuma hanya pengen tahu sekolah Mbak Natalia sampai sejauh ini apa S2 kah, S3 atau apa? Oh, kalau kuliah mah saya hanya sampai pagar aja Pak, kalah sama Bapak. Ya. Kalau sekolah mah saya hanya sekolah minggu gitu Pak. Saya jemaat biasa gitu Pak ya. Saya nggak perlu lah terlalu membangga-banggakan pendidikan saya kayak gimana. Nggak perlu gitu loh Pak. Baik, kalau dibilang mahasiswa, ya saya juga pernah jadi mahasiswa, sudah selesai juga, saya menginjak itu sudah selesai. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahan di sini yang kita bahas bukan itu, Pak. Baik. Justru yang permasalahan kita harus diskusikan di sini berdasarkan data. Baik. Begitu, Pak. Tapi terkait tadi Yesus itu benar-benar kita harus secara pengertiannya harus jamak Mbak Natalia. Karena apa? Itu kan merujuk pada Tritunggal ya. Tapi apapun ya, Mbak Natalia pernah di dalam ini, tapi apapun banyak memahami, banyak mengerti tentang bagaimana ketuhanan Kristen ya. Wajar kalau Mbak Natalia punya kesanggupan untuk berdiskusi, berinteraksi, katakanlah untuk tanya jawab. Ya, saya tidak mengharapkan itu. Tapi apapun tetap saya hormati. Kalau memang Mbak Natalia mengatakan bahwa Tuhan yang benar adalah di Islam, ya itu saya harus hormati juga. Itu pilihan. Bisa diuji Pak, bisa diuji. Nah, tadi saya belum selesai menarasikan. Bapak sendiri menanyakan, sudah sejauh mana Anda belajar? Kan begitu ya, tapi Bapak kan lebih spesifiknya ke jenjang pendidikan. Menurut saya itu nggak penting gitu Pak ya. Karena menurut saya yang namanya jejak pendidikan itu pendidikan ya, itu hanyalah keberuntungan sih. Hanyalah keberuntungan. Ada orang yang bisa beruntung sampai dia S3, ada orang yang beruntung sampai kedokteran, ada yang dia hanya karena kurang beruntung dia hanya bisa selesaikan sampai di jenjang yang seperti apa begitu Pak ya. Jadi itu bukan menjadi acuan gitu Pak. Oke. Mengenai apa yang sudah saya pelajari, kita bisa uji Pak. Yang saya pelajari dalam beragama, yang saya pastikan itu adalah agama yang sempurna, saya uji dari kitab sucinya dulu Pak. Al-Quran itu 100% benar, nggak ada kesalahan sekecil apapun. Dan itu murni. Bisa dicek. Bapak tahu, zaman Nabi Muhammad diutus 1400 tahun silam, itu Nabi Muhammad bisa mengabarkan ada yang namanya garis edar tata surya. Matahari, bulan, itu beredar di garis edarnya. Itu di surat Yasin ayat 38-40 dan juga Al-Anbiya ayat yang ke-33. Ini Nabi Muhammad dulu belum ada peneliti, belum ada ilmuwan. Tapi kok bisa sih mengabarkan ini? Ini datang dari mana wahyunya? Datang info dari mana kalau bukan dari Tuhan yang Maha Tahu? Datang dari mana kalau bukan datang dari Tuhan semesta alam yang menciptakan semuanya? Ini kapasitasnya bukan manusia biasa lagi. Kemudian ada api di dasar laut. Di dalam surat
atur ayat 1 sampai 6. Sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang diceritakan itu zaman Nabi Muhammad diutus. Baik. Dan sekarang Interupsi sedikit Mbak Natalia. Bang Nandar mana? Ya, ya beliau temani saya sebentar aja. Ya, beliau juga mau lab masalahnya. oh Iya, Bang Nandar peran pengganti saya sebentar kan. Saya bilang dari awal dari tadi. Lanjut. iya, makasih Ustadz. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau saya lihat Pak, ini namanya Al-Quran nih kok bisa ya begini ya. Ini pasti kapasitasnya bukan kapasitas manusia biasa. Pasti Nabi Muhammad ini mengetahui semua dari Tuhan, Tuhan yang benar. Karena informasinya benar. Semakin maju zaman, Al-Quran semakin terbukti kebenarannya. Nah, tapi kalau saya ingat-ingat Pak, dengan zaman saya membaca Bible, semakin saya pelajari, saya semakin menemukan hal-hal yang ini benar yakin datang dari Tuhan yang Maha Tahu. Contoh, Yesaya 65:25. Di situ apa Pak dinarasikan? Serigala, domba, itu mereka makan bersama-sama. Serigala kok ketemu domba malah diajak makan bareng? Kok nggak dombanya yang dimakan? Terus mereka makan apa? Makan jerami. Lah kok bisa Pak? Ini Tuhan Tuhan yang gimana ini kok bisa ngasih informasi seperti ini gitu loh. Ini yakin Tuhan yang Maha Tahu menginformasikan seperti ini. Kemudian ada ular makan debu di Kejadian 3:14. Ini saya seumur hidup sampai sekarang saya nggak pernah menemukan ular itu makanannya debu. Ular itu makanannya apa? Daging. Kita tahu lah rantai makanan. Ular itu makan apa? Masa sih makan debu ular? Ada-ada aja. Ini yakin Tuhan yang benar menginformasikan seperti itu. Bahkan yang lebih kocak lagi, di Ulangan 11:30 ada matahari itu terbenamnya di sebelah jalan raya. Ini firman Tuhan atau apa ini? Bisa dicek Pak, Ulangan 11:30. Jalan raya. Iya, Ulangan 11:30 di situ ada matahari yang terbenam di sebelah jalan raya. Nah, ini informasi-informasi seperti ini gimana bisa saya menemukan Tuhan yang benar sedangkan informasinya seperti ini? Kalau di Al-Quran dengan informasi yang teruji kebenarannya, ya, di situ maka jelas, oh ternyata di Islam, di dalam Al-Quran saya diperkenalkan Tuhan yang benar. Apa? Di dalam surat Toha 14. Sesungguhnya aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini jelas nih, Tuhannya jelas. Dia memperkenalkan dirinya, dia minta disembah, dia memperkenalkan, dia memerintahkan manusia untuk menyembahnya. Dan di situ ada aspek ibadah. Apa? Sholat. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini kita bisa lihat ya, bukti nyata Islam di negara manapun, orang yang mengaku muslim, kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Dari negara apapun, baik dia di tempat terpencil pun pasti dia akan mengatakan Allah. Mau dia sholat di rumah, sholat di masjid, Tuhannya pasti Allah. Nggak ada, Tuhan saya, Tuhan kamu siapa? Allah tapi begini, tapi begitu. Nggak ada. Dan kemudian sholat yang Allah perintahkan, dirikanlah sholat, itu pun sangat jelas. Sholat umat muslim, Islam di negara manapun, kalau sholat itu sama. Nggak ada yang bisa dimodif-modif, nggak ada Pak. Ini perintahnya jelas, mulai dari kita mau sholat, auratnya, bagian mana yang harus ditutup, wudunya jelas, gerakannya jelas. Bahkan di semua negara, kita kalau mau sholat subuh ya pasti 2 rakaat. Sholat maghrib di mana-mana 3 rakaat. Gak mungkin, oh ini ahli ibadah, sholat maghribnya jadi 5 rakaat. Gak ada. Itulah karena perintahnya perintah datang dari Tuhan yang benar. Gak bisa dinego-nego. Itu kita ibadah itu perintah bikinan Tuhan, bukan perintah bikinan manusia. Coba kalau Kristen, Pak Kiko gereja mana di Kristen? Mungkin Protestan, karismatik, atau gereja apa ya kan? Advent mungkin. Banyak teman-teman Kristen, waktu saya dulu Kristen, saya bingung. Pindah-pindah gereja, denom sudah berbeda, ibadahnya liturgi udah beda-beda. Ini sebenarnya aturan ibadah bikinan Tuhan atau bikinan manusia? Sangat berbeda Pak. Disitulah saya menemukan indahnya Islam. Agama yang saya cari selama ini adalah agama yang sempurna. Itu saya dapat di Islam. Gitu Pak. Maksudnya, kalaupun memang ada yang pindah-pindah, saya boleh menanggapi. Tetapan dia menyembah
ya Tuhan yang disembah dia, bukan berarti berpaling kepada sesembahan yang lain. Itu Mbak Natalia. Benar ya? Suaranya kecil sekali, Pak. Kejauhan kayaknya itu, Pak. Kalaupun ada yang katakanlah berpindah gereja, manusia sifatnya melanggar. Ada yang taat, ada yang melanggar. Itu nggak bisa kita simpulkan kalau masalah perilaku. Perilaku manusia bermacam-macam. Kalau masalah katakanlah pindah ada penyebab, kadang-kadang mungkin Ustadz Yusuf noise. pindah tinggal, pindah alamat, pindah pekerjaan, mungkin masalah faktor-faktor lain seperti itu Mbak Natalia kan sudah pernah tahu lah di dalamnya kan, seperti itu. Bukan karena kenapa, kalaupun itu kan pribadi, kalau memang ada pun yang sifatnya melanggar pribadi namanya Mbak Natalia. Di sini saya bukan membicarakan oknum, Pak. Kalau oknum saya tahu, di semua keyakinan pasti ada oknum. Tapi yang kita lihat aturannya. Yang saya bingung aturan beribadah. Kalau di Islam ibadahnya aturannya jelas. Nabi Muhammad sendiri mencontohkan dan itu perintahnya dari Allah. Nah, tapi kalau Kristen, waktu saya Kristen yang saya bingung, ibadah ini liturginya aja udah beda-beda. Apa Di aja beda? GBI, di karismatik, ya kan? Karismatik, udah jelas beda loh Pak. Di karismatik ibadahnya gimana? Semarak musiknya. Dengan gumbrang-gumbrang dan tepuk tangannya. Belum lagi ada penari tamborin yang pakai roknya dikibas gitu, yang ada pakai pita gitu ya kan? Pernah aku dulu nari gitu juga. Aduh. Ya. Nah, terus begitu saya datang ke gereja seperti GPIB, GKI, dengan khusyuknya, dengan tenangnya, nggak ada tepuk tangan, kecuali sekolah minggu ya. Tapi kalau ibadah raya yang dewasa, nggak ada hal-hal itu. Terus mengenai persembahan pun, kantong persembahan, ada yang bisa ngasih sebelum khotbah, ada ngasih yang setelah khotbah, ya kan? Tergantung gerejanya kan. Semua ibadahnya itu aturannya beda-beda gitu loh. Tiap denom sudah berbeda. Makanya saya bilang, ini perintah ibadah ke gerejanya aja dari mana? Yang katanya Yesus Tuhan, di dalam Bible, Yesus saja tidak pernah memerintahkan untuk ke gereja. Gak ada datanya Yesus memerintahkan untuk ibadahlah di gereja, gak pernah ada. Bahkan Yesus sendiri mengucapkan kata Kristen pun gak pernah ada. Nah tapi kok bisanya ada Kristen yang terbentuk menganggap Yesus Tuhan dan mereka beribadah di gereja dan tiap denom itu berbeda-beda. Nah di situ sih silakan kalau yang mau ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, ini saya mikir, ibadah yang saya lakukan waktu Kristen itu ibadah perintah dari mana? Kok beda-beda? Oh ternyata perintahnya dari mana nih kalau begini? Kalau perintah dari Tuhan, gak mungkin dong dinego-nego sama orang, dibolak-balik, dimodif-modif, itu berarti sudah bercampur dengan ulah tangan manusia. Apalagi kalau jelas gak ada perintahnya, mereka ibadah-ibadah sendiri, gak ada perintahnya, kayak gimana aturannya? Aturan dari mana kalau hal itu Pak? Yang saya bicarakan di situ, bukan oknum, bukan masalah orang mau gimana, saya gak bicarain itu Pak. Kalau oknum mah, semua agama pasti ada oknum. Yang kita lihat aturannya. Silakan. Baik, saya mau bertanya yang lain aja karena apa? Karena saya nggak tahu tadinya Mbak Natal itu ex dari Kristen. Jadi saya tidak mau merana yang sifatnya personal lagi. Saya lebih kepada kita boleh berdiskusi supaya menyehatkan penonton. Mungkin kalau masih ada waktu Pak Ustadz ya, takutnya nanti mau diturunin juga. Oh, enggak, banyak waktu. Ustadz Yusuf tapi udah sehat ya Ustadz ya kemarin? Ya, alhamdulillah saya udah sehat ini. Cuma suara aja nggak bisa teriak kencang gitu. Oh tenang Ustadz. Kalau perlu teriakan saya bisa teriak. Apalagi membaca Bible penuh hikmat. Saya ahlinya Ustadz. Lanjut. Kalaunya ada diskusi dengan saya nanti nggak apa-apa. Kan ngomong pelan-pelan bisa. Silakan lanjut dulu. Bagi saya yang saya sekolahnya jujur aja ya, saya tamat SD aja Mbak. Gak usah heran, tapi sekelas apapun sini pasti saya ladeni dengan apa yang saya pertanggungjawabkan, bisa saya pertanggungjawabkan dengan pengetahuan saya yang saya nggak ada saya sekolah tinggi-tinggi Mbak, percaya dah. Sorry itu saya tadi ya, kalau agak menyeberang tadi itu saya hilap, saya minta maaf di sana. Saya mau bertanya gini, saya tidak terlalu heran bagi orang-orang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang katakanlah sampai sejenis apapun, bahkan profesor pun, bukan saya tidak menghormati keilmuannya. Namun,
kalau sekedar hanya pintar bagi saya tidak. Pintar itu perlu sangat, itu karena di kitab kami ya. Saya katakan sekarang kitab kami ya Mbak Natalia ya. Mm-mm. Pintar aja nggak cukup. Karena kalau menurut pemahaman saya, penghayatan saya untuk boleh sebagai yang menerima hikmat dan ajaran yang benar dari Tuhan itu adalah harus vertikal dan horizontal apapun di dunia ini. Bagaimana dia boleh berinteraksi buat sesama manusia, baik orang sekecil apapun, sebesar apapun, baik pintar, tidak pintar. Saya melihat dari perbuatannya. Bagaimana Mbak Natalia untuk menanggapi ini? Kita untuk menerima ajaran itu yang Mbak Natalia boleh menanggapi perkataan saya. Ajaran. 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 Ya, sebenarnya kalau ajaran apalagi diskusi kayak gini, kita diskusi lintas agama ya. Yang paling penting ya memang kita menggunakan akal. Yesus sendiri pun berpesan seperti itu, Pak. Akal yang dipakai. Yesus mengatakan apa di Markus 12 yang ke-30? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini akal itu harus dipakai, Pak. Kalau orang Islam sih memang bilang, banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran, itu Ustadz Yusuf hafiz Quran, Ustadz Yusuf bisa kasih datanya ya, dalilnya di Al-Quran. Banyak sekali yang menjelaskan memang Islam itu untuk orang-orang berakal, untuk orang-orang yang berpikir. Nah tapi di Kristen pun sebenarnya Yesus sendiri mengatakan, untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, kita harus menggunakan akal. Gimana bisa kita mencintai Tuhan, sedangkan kita mengenal Tuhan aja nggak masuk akal? Di situ problemnya, Pak. Apakah masuk akal? Ketika Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan, sedangkan Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia. Sedangkan manusia itu terbatas, Pak. Apakah masuk akal manusia itu Tuhan? Baik, karena pemahaman yang Mbak Natalia bawa ke saya bukan jamak lagi. Jadi saya nggak mau masuk lagi karena itu. Lebih baik saya mau bertanya yang lain aja. Karena Mbak Natalia memahami, pernah mengalami, pernah belajar, pernah di dalamnya. Ya, saya tidak mau bertanya itu lagi. Tapi kalau sekarang saya izin Pak Ustadz ya, mau nyebrang sedikit Pak Ustadz ya. Silakan. Mbak Natalia, bagaimana pendapat Anda tentang surga di ajaran saudaraku Muslim? Coba, saya biar mungkin ya yang nonton juga ya, mungkin banyak Nasrani juga, banyak saudara-saudara Kristen juga, mungkin agama lain juga, supaya secara apa ya, keimanan orang, bukan orang lagi, secara Islam boleh Mbak Natalia jabarkan di sini, bagaimana surga menurut ajaran Islam? Oke, surga menurut ajaran Islam ya. Aku bertanya kalian ya. Iya. Aku bertanya. Baik. Surga menurut Islam ya, Allah memberikan beberapa informasi di dalam Al-Quran. Dan juga ada hadis ya melalui Nabi Muhammad. Nah tapi surga yang diberikan informasinya, itu kita nggak bisa membayangkan, oh ternyata seperti ini. Karena apa yang ada di dalam surga, itu jauh ya, bahkan tidak pernah apa yang kita lihat, tidak pernah apa yang kita pikirkan, dan tidak pernah apa yang kita dengar, itulah yang akan kita dapati di surga. Tapi itu versi Nasrani Mbak Natalia. Versi Nasrani itu ada gambaran di surga, Pak. Matius 21:31. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal lebih dahului kamu masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu di Kristen, pesendal duluan masuk surga. Nah tapi di Islam, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, di situ Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu akan mendapatkan surga kekal di dalamnya. Jadi beda Pak ya, surga yang diberikan Allah menurut Islam itu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik, bukan orang-orang yang bersendal. Ya. Di situ Pak kalau di Islam. Itu konteks yang saya tidak mau terima. Gak mau terima. Karena yang mana yang Bapak nggak mau terima yang mana? Kalau Al-Quran nggak apa-apa, Bapak nggak terima kan Bapak bukan Islam. Bukan itu. Terus yang mana? Ajaran agama
saudara-saudara muslim, saya nggak boleh menyangkal dong, nggak boleh. Iya, Mbak terus yang Bapak nggak terima yang mana? Bible. harus paham ya, setiap saya bicara, saya harus berusaha memahami pola Oke. pikir, cara berpikir Mbak Natalia supaya tidak bentrok dia. Oke. Tadi kan Mbak Natalia bilang tempat perempuan-perempuan bersundal. Itu jangan Mbak Natalia itu ya, setelah banyak paham tentang Alkitab sehingga mencabut-cabut katakanlah mengambil satu-satu kitab untuk menaruh untuk hal-hal yang tidak semestinya, begitu Mbak Natalia. Karena Oh, Anda pun berada di dalam, tidak semestinya harusnya. nggak semestinya ya. Padahal di situ Yesus sendiri yang mengatakan, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Tuhan. Artinya, Yesus sendiri yang ngomong. oke, Gimana artinya? sebenarnya Mbak Natalia paham, tapi kenapa sebaiknya kita harus menghormati keragaman dalam itu. Ya saya hormati, makanya silakan jelaskan Pak, itu maksudnya apa? Ketika orang berbuat salah, dia mengaku paling tinggi ilmunya, paling benar, katakanlah dia menjudge seseorang, menghakimi orang. Ketika Tuhan Yesus melihat, saya rasa Mbak Natalia tahulah. Karena saya saya nggak pintar, tapi saya mau belajar banyak tentang apapun. Saya mau teruskan. Ketika manusia menghakimi seseorang, kehadiran orang itu harusnya ngaca dulu pada dirinya. Apakah kamu tidak pantas menghakimi orang? Apakah tidak ditemukan kesalahan pada dirimu? Kira-kira begitu Mbak Natalia. Makanya disebut perempuan-perempuan sundal. Kenapa? Jadi tidak ada jaminan kalau segala yang penghakiman manusia atau tindakan manusia, ukuran manusia tidak berlaku buat Tuhan. Tidak mutlak, hanya batas manusia di bumi Mbak Natalia. Baik, Bapak udah pernah baca belum Matius 21:31? Begini Mbak Natalia, kalau masalah baca sudah hampir 3 kali, ini mau 3 kali karena saya wajib 2 Ya. ayat per hari. Tapi izin saya kalau di tes, kalau banyak pun teman-teman saya agama muslim menghafal ayat, saya tidak heran. Karena itu mungkin Anda deman belajar, suka belajar, seorang akademis pengen tahu, apapun di dunia ini manusia, boleh belajar apapun. Jadi kalau ada mengetes saya, tahu nggak isi ini? Tahu nggak ayat ini? Itu bagi saya tidak perlu. Tapi saya menghormati orang yang paham banyak ayat, yang tahu Oke. di Bapak ini menghormati nggak apa yang Yesus sampaikan? pasti 100%. Nah, oke, 100%. Jadi kalau Bapak menghormati apa yang Yesus sampaikan, saya pun menghormati juga sih. Saya nggak berani loh ya menentang apa yang sudah Yesus sampaikan di Bible. Itu iman Kristen, silakan. Jadi di saat Yesus mengatakan di Matius 21:31, Yesus mengatakan sesungguhnya, ini sesungguhnya loh, Yesus ngomong serius loh. Ya. Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan lebih dahulu mendahului kamu masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya saya nggak mau menafsirkan macam-macam gitu, tapi kalau orang Kristen mau menafsirkan, mau mengimani seperti apa itu silakan. Nah, di sini Yesus mengatakan seperti itu. Oh ya, bagus sih kalau Kristen seperti itu, dan alhamdulillah saya sudah bukan Kristen lagi. Karena kalau saya masih Kristen, gimana ya? Saya mau masuk surga, harus masuk surga ini saya harus bersaing dengan para pesendal dan pemungut cukai. Oh, nggak bisa dong. Masa saya harus jadi perempuan sendal? Oh ya nggak mau dong Pak. Masa muka kayak gini bersaing sama pesendal, ya rugi dong Pak. Gitu. Kalau pemahaman kalau saya kan baca ya, nggak mau saya ngarang-ngarang seperti tadi teman saya Kristen, pertanyaannya bertanyalah kalau memang sudah punya punya pemahaman gitu ya, akhirnya tidak terkendala, tidak kayak orang mau jalan tapi kecebur gitu loh Mbak. Oke. Ya, yang dimaksud ada, izinkan ya saya boleh, kalau tidak ada bermaksud untuk apa, karena manusia pasti bersifat salah. Ada pendakwa kalau pemahaman di surga itu bahkan tidak elok disebut di sini. Mungkin Apa? pribadi dia lah mungkin yang salah yang mengartikan. Karena di sini saya baca
tidak ada yang disebut pendakwa tersebut di dalam versi surga di Muslim itu. Tapi nggak enak juga disebut Pak Ustadz di sini karena saya harus jaga juga semuanya. Bukan karena saya takut ya, karena kalau salah saya takut itu. Itu Ya pakai data aja Pak. Kalau pakai data kan enak diskusinya Pak. ini bukan data, ada YouTube-nya Mbak, bukan data. Oh cuma omongan diupload di YouTube itu. YouTube kan dia pas ceramah. Udahlah, aku yang lain aja. Aku mau bertanya sama Mbak Natal yang lain aja. Oke. Banyak teman-teman saya ya, karena saya apa ya, ruang lingkup saya bahkan saya kadang-kadang kalau di olahraga tuh hanya seorang diri saya Kristen, tapi teman-teman saya sampai kadang-kadang kami main badminton sampai 50 orang semuanya Muslim, tapi saya nyaman aja karena saling menghormati di sana, sejuk. Pertanyaan gini, tapi mereka banyak yang apa ya, nggak paham. Kalau saya tanya berbeda pendapatnya. Menurut Anda surga itu di mana? Surga bukan Taman Eden. Sorry loh Mbak ya. Menurut Anda Taman Eden itu di mana? Ada yang jawab di surga Mbak. Ada yang jawab di, ya kalau kita ya yang sudah banyak belajar, banyak mencari tahu tentang hal itu ya, harus ya kembali lagi data ya. Bagaimana sebenarnya, kenapa bisa berbeda-beda pendapat? Mengatakan di surga, ada yang mengatakan di, ya katakanlah di Irak ya. Mbak Natalia nggak usah buka data, itu sepele pertanyaan Mbak Nalita. Kenapa nggak usah buka data Pak? Maksudnya jawaban secara apa namanya? Tetap sih data, cuma pertanyaan saya itu pertanyaan simpel menurut saya. Oke. Kalau mengenai Taman Eden ada di mana? Ini saya tanya dulu nih sama Bapak. Taman Eden itu ada di mana Pak? Karena kalau Adam dan Hawa itu bukan di Taman Eden yang seperti yang Kristen pikir gitu. Loh, coba Mbak Natalia ya. Karena yang di versi Kristen aku nggak perlu jelaskan karena Mbak Natalia sudah tahu. Coba. Karena banyak umat melihat kita Mbak, menonton kita. Coba. Supaya umat ini boleh yang belum tahu ya izin ya, mohon maaf saya harus menjaga semuanya. Yang belum tahu supaya jadi tahu, semakin jelas gitu. Coba kita mau tahu dan saya mau tahu juga Mbak. Apakah Taman Eden itu di surga menurut Mbak Natalia? Karena Iya. Iya. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-35. Nah, tapi saya tanya ke Bapak nih, kalau di Kristen itu sebenarnya Taman Edennya di mana? Kembali lagi nanti ke pertanyaan saya, sebenarnya Kristen ini keturunan siapa? Gini loh Mbak, izin. Tidak ada keinginan untuk mencobai orang, enggak. Jauhlah dari saya itu. Mbak Natalia kan dari Kristen. Iya. Jadi tanpa harus jawab pun Mbak Natalia sampai saat ini udah tahu kalau Taman Eden itu di mana. Ya di mana Bapak sendiri tahu nggak? Bapak kan masih Kristen sampai sekarang. Pemahaman kami Taman Eden itu bukan di surga, Mbak Natalia. Oke, Taman Eden bukan di surga. Ya kan, bahkan di Alkitab Sabda pun juga menjelaskan gitu, bahwa ini ada di wilayahnya Efrat dan juga Sungai Tigris, dekat situ. Ya. Oke ya. Nah makanya, kalau Taman Eden itu bukan di surga, sedangkan Taman Eden itu di bumi itu sendiri, makanya kembali lagi ke Kejadian 2:17. Kalau Taman Eden itu sudah memang di bumi sendiri, dan di situ Tuhan Anda mengatakan, di saat Adam dan Hawa makan buah itu, pada hari itu juga pasti engkau mati. Ya berarti hitungan harinya pun hari di dunia. Satu hari 1 kali 24 jam. Di saat matahari terbit, matahari terbenam. Itulah satu hari. Tapi kok Adam dan Hawa di saat makan, ini perkataan Tuhan benar apa tidak? Kalau benar mereka mati, Kristen keturunan siapa? Kembali lagi ke situ Pak. Akan ketemu nanti. Sebuah narasi kita akan bertemu di tengah. Baik. Tuhan menciptakan manusia bukan di surga loh, ya benar ya, bukan di surga. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu bukan di surga. Tapi Mbak Natalia mengatakan surga bukan
Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu bukan di surga, tapi di Taman Eden. Tapi pemahaman Mbak Natalia baru saja saya dengar kalau Taman Eden itu di surga. Berarti apakah Nggak nyambung, nggak nyambung. Saya nggak bilang Taman Eden saya nggak bilang Taman Eden di surga, nggak. kan saya tanya Adam tadi, dan Hawa awalnya itu di surga. Taman Bukan Eden bukan bukan di Taman Eden. Kalau di Bible itu kan mengimani di Taman Eden, sedangkan Taman Eden itu lokasinya di bumi, di Oke, Tigris, dekat Efrat. saya Ya bertanya, kan? Taman Eden menurut ajaran, kan saya bertanya loh Mbak ya, Iya, saya juga menjawab loh Bapak. Makanya saya di sini juga bertanya kepada Bapak. Taman Eden menurut versi Islam, biar kita sama-sama tahu dan banyak umat menonton sekarang, di mana versi Islam? Silakan dijawab Mbak. Di surga, Pak. Di surga, bukan di Taman Eden, bukan di bumi, di surga. Taman Eden di surga, Bukan Taman Eden. Di Islam bukan di Taman Eden, Pak. Di Islam bukan di Taman Eden. Di surga. Bukan di Taman Eden. Kalau Taman Eden itu di Bible, itu di Kristen mengimani Adam dan Hawa itu di Taman Eden. Ternyata Taman Eden, kalau kita lihat di dalam literasi Alkitab Sabda, literasi kekristenan sendiri, Taman Eden itu adanya di Tigris, di Efrat, di wilayah itu. Nah, ternyata Taman Eden di Kristen itu di bumi. Kalau di Islam bukan Taman Eden, Pak, di surga. Beda. baik, oke, aku belokin tapi nanti berujuk kembali lagi ke sana Mbak ya. Ini Bapak maunya apa sih, Pak? Bukan maunya apa, harus pada Ya. harus kita pertanggungjawabkan setiap apa yang kita narasi. Iya, makanya kalau setiap narasi harus dipertanggungjawabkan, cobalah tolong satu aja Bapak pertanggungjawabkan deh itu kejadian 2:17 itu gimana gitu loh, Pak. Jangan belokkan dulu Mbak, nanti saya pertanggungjawabkan setiap Mbak yang bertanya pertanyaan apapun ke saya harus jawab sebisanya saya jawab Mbak. Kita clearkan dulu biar penonton disedarkan pikirannya jadi tahu. Tidak ada maksud keinginan, hanya keinginan kita untuk boleh tahu sama-sama. Oh versi ini begini. Taman Eden itu saya tanya tadi kan, kalau pemahaman kami memang tadi Mbak Natalie sudah sebut. Di manakah Taman Eden itu menurut versi saudaraku ajaran Muslim? Itu doang, simple di pertanyaan itu. Di Islam, Adam, Hawa itu di surga. Surga. Itu dalilnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-35. Ya, itu di surga. Dan di situ Allah pun bilang, makanlah gitu kan, apa yang kamu sukai, tapi jangan kamu dekati pohon ini. Itu di surga, Pak. Di surga, bukan di bumi. Oh menurut. Berbeda. Oke. Ya. Itu Jadi saja itu sih. Pak, bedanya di situ ya. Selesai ya, Pak? Oke. Oke, selesai. Nah, kejadian 2:17 jadi bisa Bapak jawab atau Bapak nggak mau jawab? Yang saya tanya itu. Di saat Tuhan Anda mengatakan, di saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Tadi sudah saya jawabkan, Mbak. Keturunan siapa kalian? Kalau merujuk apa ya? Kalau kembali pertanyaan itu, saya mau jawab. Itu sudah rananya sudah nggak elok. Keturunan siapa kalian? Kalau kita berbicara di masa Adam, Anda pun masuk di dalamnya. Oh, tapi berbeda. Berbeda, Pak. Adam ada berapa orang, Mbak? Loh, Coba. bukan masalah Adam berapa orang. Apa yang Tuhan Anda narasikan di dalam kejadian 2:17, pada saat Adam, Hawa memakannya, ya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu menurut Tuhan Kristen. Ya, Pada betul. hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Betul. Dan hari Adam Hawa memakannya, itu pun hari mereka sudah, memang dari dulu mereka di Taman Eden. Taman Eden itu di dunia. Perhitungan satu hari, itu satu hari, 1 kali 24 jam. Di saat matahari terbit, matahari terbenam, itulah satu hari. Tapi pada saat hari memakannya, kalau memang perkataan Tuhan Anda ini benar, ya berarti matilah dia Adam Hawa. Anda keturunan siapa? Sedangkan di Taman Eden saat itu cuma ada Tuhan, iblis, dan juga Adam Hawa. Kalau Adam Hawa makan itu dan mereka mati, keturunan siapa coba? Yang tertinggal iblis? Berarti salah satu Mbak Natalia di dalamnya. Loh, saya bukan Kristen, saya nggak ngimanin itu. Itu kan saya bilang di dalam Bible. Bukankah manusia pertama itu Adam?
Manusia pertama Adam, Bapak, tapi ada perbedaan versi cerita. Di Al-Quran dan di Bible itu berbeda, Bapak. Saya ulangi bahkan 100 kali saya tetap ulangi. Coba Bapak punya nggak dalil di Al-Quran? Kalau Bapak mau menyamakan, ada nggak dalil di Al-Quran yang Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, di saat engkau mau makannya, engkau pasti mati. Di saat engkau hari mau makannya, pasti mati. Ada nggak Allah membicarakan itu kepada Adam dan Hawa dalam Al-Quran? Yang saya bicarakan itu kan narasi Tuhan Anda di dalam Bible, bukan Allah di dalam Al-Quran. Itu berbeda, jangan disama-samain. Saya tidak mau nyamain sebenarnya. Ya udah, berarti yang keturunan iblis Anda aja, bukan saya. Kok bilang saya juga? Gimana sih Bapak? Ngeri kali ya. Ya ngeri dong. Ya, silakan, Oke. Ustaz. Pak, boleh gantian katanya sama yang di bawah tuh. Teriak-teriak di bawah. Dari tadi saya biarin aja. Pak Natalia, Iya, makasih ya Pak ya. sesi selanjutnya kalau ada waktu. Kalau dia Makasih Pak Haryanto ya. Semoga hidayah menghampiri Anda, Pak Haryanto.